Jujur ngeri, Anies bicara polarisasi, wajar dan bagaimana? Adapun untuk tahapan pemilu yang sedang dipersiapkan oleh KPU harus kita dukung sepenuhnya. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi politisasi agama, jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa, konsolidasi nasional harus diperkuat, dan terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Dari rangkuman berbagai survei, nama Ganjar Pranowo sudah melewati Prabowo Subianto sekarang ini. Ganjar kelihatannya punya aura menarik untuk dijadikan capres oleh banyak orang. Karena selain penampilannya yang menarik, dia juga muda, merakyat, dan tegas terhadap kelompok radikal di wilayahnya. Dan Ganjar Pranowo sampai sekarang masih dianggap sebagai penerusnya Jokowi. Memang nggak salah sih, Ganjar Pranowo lah yang akan memegang tongkat estafet dari pembangunan yang sedang Jokowi lakukan selama 2 periode kepemimpinannya. Gubernur Anies Baswedan yang hebatnya nggak ada obat. Cuman gara-gara Anies, Partai Nasdem bisa porak-poranda. Dan udah gitu, malah masih dibelain dan diusung jadi bakal calon presiden. Netizen yang tahu ini semua kemudian merubah nama Partai Nasdem menjadi Nasdrun. Terus terang saja Pilpres 2024 seperti jalan buntu bagi penulis sih. Semakin buntu karena kehadiran sosok Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang kebelet ingin menjadi RI. Yang pertama, gelagatnya ini sudah tercium sejak lama. Makanya tidak heran kalau dirinya bahkan dijuluki Gubernur Rasa Presiden. Ups. Begitupun terserah kalau memang merasa layak untuk memimpin Indonesia. Tetapi permasalahannya selama memimpin Jakarta, Anies tidak terlihat hasilnya kerjanya. Mikir sajalah kita, luas Jakarta 661,5 km persegi dengan populasi 10,61 juta jiwa, data Dukcapil tahun 2021. Bandingkan dengan Indonesia dengan luas 7,81 juta km persegi. Negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki 17.499 pulau, 37 provinsi, dan populasi 250.361.267 jiwa per Agustus 2022. Kebayang nggak sih? Ngeri sedapnya nanti mengingat rekam jejak Anies selama menjadi DKI 1 bablas tidak ada prestasi. Kalaupun ada acara gunting-gunting pita, itu pun rintisan dari gubernur pendahulunya. Kalaupun punya ide, ujungnya konyol bikin mules. Lihat saja tuh, gonta-ganti nama jalan yang tak apa gunanya. Sumur resapan yang bikin Jakarta bopeng. Dan yang terbaru diizinkannya Jakarta mendirikan bangunan 4 lantai lah. Situ ngelawak atau bagaimana? Kini sumring Anies semakin percaya diri ketika dirinya jadi rebutan beberapa partai politik yang ingin mencalonkannya sebagai presiden. Lumayanlah menghitung hari hingga 16 Oktober dan dirinya sudah laris manis. Paling tidak, suara pencalonan sudah santer datang dari Nasdem dan PKS, sementara Demokrat seperti biasa masih galau diajak atau tidak. Kembali lagi, terserah dan asyik-asyik saja jika merasa pantas. Tetapi jadi terganggu banget ketika Anies meminta warga untuk tidak perlu khawatir akan munculnya polarisasi pada saat rangkaian proses pemilihan umum di Indonesia berlangsung. Menurutnya, lumrah polarisasi terjadi pada kontestasi politik di negara manapun. Kita kadang-kadang khawatir jangan sampai pemilu ini terjadi polarisasi. Polarisasi itu sesuatu yang wajar. Seperti balon ada bendulnya lalu kembali lagi. Nah, saya ingin sampaikan ada polarisasi, ada friksi, ada konflik, ada pecah. Itu ada stage-nya. Kata Anies dalam acara Indonesia Millennial and Gen Z Summit 2022 di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat 30 September. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, polarisasi berarti pembagian atas dua bagian. Polarisasi politik memiliki definisi dua kelompok berpaham dan pandangan yang berbeda secara politis. Singkatnya, polarisasi politik terjadi ketika masyarakat terbelah dalam dua kutub berseberangan karena isu kebijakan atau ideologi. Kita di Indonesia nyata melihatnya di polarisasi politik identitas yang muncul pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Kemudian terulang pada Pilpres 2019, di mana terdapat dua kubu yang berseberangan pandangan politik dan moral
moralitasnya. Persisnya kita melihat kelompok nasionalis dan kelompok agama. Melihat gaya-gaya Anies sejak terpilih dan memimpin Jakarta, maka kelihatan banget agenda politiknya lebih kepada nasionalis religius. Katakanlah dibandingkan Ganjar Pranowo, misalnya yang lebih ke simbol nasionalis. Maaf saja, menolak lupa nasib miris nenek Hindun yang tidak disolatkan karena memilih Ahok pada Pilgub 2017.